Kapan kita gembira dan bahagia? Pada saat kita mampu memandang pemberian Allah kepada kita. Pada saat kita bisa memandang Allah melimpahkan karunia-Nya, Allah melimpahkan anugerahnya kepada diri kita, sehingga dengan karunia dan anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita, kita mampu untuk melakukan suatu amalan ibadah dan ketaatan kepada dirinya. Namun Bapak Ibu, hati-hati. Jangan kita gembira, jangan kita bahagia pada saat kita mampu menyilau dan menyenter ke dalam diri. Pada saat kita mampu menyilau dan menyenter ke dalam diri, dengan diriku, dengan kemampuanku, dengan usahaku, aku mampu untuk beramal dan beribadah. Itulah yang dikatakan diri kita dengan amal yang telah kita perbuat menjadi dinding dan batu licin bagi diri kita sendiri. Bukankah Allah dah katakan tadi, ma indakum yanfadu, apa yang ada pada dirimu, gerak dan diammu kamu, kata Allah, sebesar zarah tidak ada hak milikmu. Gerakmu itu terbit daripada kudratku, kata Allah. Kalaulah gerakmu itu terbit daripada kudratku, aku yang punya kudrat, aku yang titipkan kudrat itu pada dirimu. Jangan kamu merasa kamu itu yang berkudrat. Jangan kamu merasa bahwa dirimu itu yang punya kemampuan, kata Allah. Kalau kamu yang merasa punya kudrat, punya kemampuan, lalu kamu bangga, kamu mampu melakukan ibadah dan ketaatan, kata Allah, maka kegembiraan, kebanggaan, dan kesenangan kamu menilik dan menyenter amalmu sendiri, itulah sebenarnya batu panaruang bagi dirimu, batu licin bagi dirimu, Bapak Ibu. Ini yang kita mesti hati-hati. Ya, karena sebesar zarah tidak ada kemampuan kita. Maka inilah yang mesti kita tajamkan pandangan hati kita ini. Allah katakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan dirimu yang zahir dan yang batin. Lalu Allah pula lah yang memberi pilihan apa yang kita perbuat. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Tidak ada kamu bisa berkehendak, tidak ada kamu punya pilihan, melainkan kehendak dan pilihanmu itu berdasarkan kehendak dan pilihan aku, kata Allah. Maka syirik secara batin dalam pandangan syirik jali, kalau kita merasa ada perbuatan hamba sebesar zarah yang berlaku pada alam, berlaku pada diri kita, itulah yang dikatakan syirik semata-mata. Masih memandang kita, Bapak Ibu, bahwa ada perbuatan hamba yang berlaku, dan ada pula perbuatan makhluk yang berlaku pada alam ini. Itulah yang dikatakan namanya syirik jali secara batin. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, kalau kita bisa melepaskan diri kita daripada syirik level yang pertama dalam pandang ilmu fikih yang disebut syirik jali, bisakah kita melepaskan diri kita daripada syirik yang kedua? Nah, syirik yang level kedua ini pada tingkatan ilmu tasawuf yang berkaitan langsung dengan hati yang dikatakan namanya syirik khafi. Syirik khafi ini, Bapak Ibu, secara zahir, ya, syirik yang tersembunyi. Kalaulah syirik khafi itu secara zahir tersembunyi, tersembunyinya di mana, Bapak Ibu? Tersembunyinya syirik khafi itu ada di dalam hati. Apa itu tersembunyinya di dalam hati secara zahir? Itu yang disebut namanya sifat ujub. Ketika dia kagum, ujub, tercengang-cengang dia melihat diri dan amalnya, maka ketika itulah akan memunculkan di dalam dirinya sifat sum'ah. Dia akan selalu memperdengarkan amal-amalnya tadi kepada orang.
Kalau dia sudah memperdengarkan amalnya kepada orang, kepada sahabatnya, kepada temannya, maka dari sum'ah ini akan muncul namanya amal riya. Riya itulah yang akan memunculkan namanya sifat takbur, sifat sombong. Sifat takbur sombong ini akan menzahirkan namanya sifat dengki. Makanya Nabi katakan apa? La tadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibir. Tidak masuk surga umatku walaupun dia itu ahli sujud, ahli ibadah, orang surah, orang langgar, orang mushola, orang masjid. Tapi apabila di dalam dadanya ada sebesar zarah sifat takbur, sifat ujub, sifat hasad dan dengki, itu juga adalah dinding batu licin bagi dirinya untuk masuk ke dalam surganya Allah. Makanya Nabi mengatakan, Bapak Ibu, dalam sebuah sabda beliau, al-hasad takulul hasanat kama takul narul khatab. Ya, sifat dengki yang ada di dalam rahasia diri, yang tersembunyi di dalam hati, itu akan memakan amal-amal ibadah kita seperti api yang membakar kayu bakar. Diambil oleh baginda Rasul, Bapak Ibu, sebuah ranting kayu, lalu ranting itu dituangkan Rasul minyak tanah, lalu dihidupkan api. Maka habislah ranting ini dilalap oleh api. Artinya Bapak Ibu, kalau kita merasa diri kita beramal, amal kita telah segudang dan segunung, sebukit amal kita Bapak Ibu. Sampai malam ini, sampai detik ini, sebukit. Tapi ada sifat ujub, ada sifat takbur, ada sifat dengki dalam diri. Maka amal kita nih yang sebukit, yang segunung ini meleleh Bapak Ibu kayak es. Habis ini hancur lebur dia Bapak Ibu. Ini bahayanya. Ya. Syirik khafi itu Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Karena dia tersembunyi di dalam hati. Ini yang sering terjadi. Oh, ada yang lebih halus lagi Bapak Ibu, syirik khafi itu. Syirik khafi yang lebih halus itu, dia tersembunyi di dalam niat. Maksudnya ada niat di dalam niat. Kita udah katakan tadi, usolli fardal maghribi salasa raka'atin ma'muman mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat fardu maghrib 3 rakaat menjadi makmum, ya, karena Allah Ta'ala. Ketika kita berniat, betul-betul niat sholat kita itu kita tujukan kepada Allah. Namun pada saat sholat itu berlangsung Bapak Ibu, maka di situ pula yang namanya nafsu dan setan itu dikencongkannya nyawa Bapak Ibu. Dipalingkan oleh nafsu niat kita tadi itu. Ya, dari Allah dipalingkan kepada surga. Siapa yang beribadah yang ditujunya adalah surga, siapa yang beribadah yang ditujunya adalah pahala, maka surga dan pahala yang dia tuju itu juga menjadi batu licin bagi dirinya. Itu adalah dinding dan hijab bagi dirinya. Di mana letaknya pahala dan surga yang dia tuju selain daripada Allah itu menjadi dinding, menjadi hijab bagi dirinya. Ingat Bapak Ibu, kita ini hamba. Kalau kita ini hamba, surga dan pahala juga adalah makhluk. Kalau surga dan pahala adalah makhluk dan kita ini hamba, lalu seorang hamba dalam beribadah ditujukannya amalan ibadahnya kepada makhluk yang bernama surga dan pahala, itulah suatu kesyirikan. Kalau kita sadar bahwa diri kita ini hamba Bapak Ibu,
Maka tujukanlah ibadah kita itu kepada yang bukan makhluk. Yang bukan makhluk siapa ibu-ibu? Allah. Allah itulah yang bukan makhluk. Itu maknanya. Jadi kalau Allah itu orientasi kita dalam beribadah. Ilahi anta maqsudi. Ya Allah, ya Rabbku, Engkau yang aku tuju ya Allah. Dari setiap ibadah yang kita dirikan, setiap ibadah yang kita tunaikan, betul-betul ibadah kita itu ditujukan, disandarkan kepada Allah semata-mata. Inilah komitmennya kita setelah kita mengatakan anta rabbi wa ana abduka, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku ya Allah, melainkan semata-mata hanya untuk dirimu seorang saja ya Allah. Inilah yang mesti kita hantarkan. Nawaitu kita, niat dan azam kita itu hanya kepada Allah saja Bapak Ibu. Jangan kepada makhluk, jangan kepada alam, jangan kepada sesuatu selain daripada diri Allah. Makanya Allah mengatakan la atakabbalu ila mabtugha bihi wajhi. Aku tidak terima amal ibadah hambaku yang dia kerjakan, melainkan amal ibadah yang hanya semata-mata diuntukkan hanya untuk diriku semata saja, kata Allah. Disitulah letaknya Bapak Ibu, Allah itu pencemburu. Allah tak mau dirinya itu diduakan. Karena Allah tidak mau dirinya diduakan, maka Allah membuat hati hambanya itu hanya satu saja di dalam dadanya. Ini Allah katakan, ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi qalbihi. Allah sekali-kali tidak pernah membuat dua hati di dalam rongga hambanya. Kenapa Allah tidak buat dua hati di dalam rongga hambanya? Hanya cukup satu, supaya hati kita yang satu itu betul-betul secara utuh dan sempurna diserahkan kepada Allah Bapak Ibu. Itu artinya apa? Kalau hati kita ini diisi dengan bermahabbah, dengan rindu dan bermajah-majah dengan Allah, hati kita ini kita utarakan kepada Allah, hati kita ini kita tujukan kepada Allah, hati kita ini bersandar kepada Allah, bergantung kepada Allah, maka yang namanya dunia nafsu tidak akan pernah mengambil bahagian di dalam hatinya kita Bapak Ibu. Kenapa dunia dan nafsu tidak bisa mengambil bahagian di dalam hati Bapak Ibu? Karena hati Bapak Ibu itu telah terisi dan terpenuhi mahabbah dan rindu kepada Allah semata-mata. Tapi apabila hati kita yang satu itu, yang dibuat oleh Allah, diisi dengan dunia, diisi dengan nafsu, diisi dengan kepentingan-kepentingan pribadi, maka Allah pun tidak akan pernah mengambil bahagian di dalam hati kita ini. Karena hati kita ini telah terisi dan terpenuhi oleh dunia, nafsu, dan kepentingan pribadi. Maka ketika itulah Allah mengatakan, wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nuri. Barang siapa yang tidak ada nur ke dalam hatinya, tidak ada rasa mahabbah dan rindu dia dengan aku, kata Allah, fama lahu min nuri, maka saat-saat, detik-detik ruh itu melepaskan akan dirinya, fama lahu min nuri, maka tidak ada hidayah dan petunjuk bagi dirinya, kata Allah. Inilah orang yang dalam keadaan su'ul khotimah hatinya. Orang yang tidak bermakrifat, orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang jalan hidupnya itu sudah dipelokkan oleh nafsu, sudah dikencangkan oleh nafsu, sudah digelincirkan oleh nafsu dunia dan akal pikirnya. Inilah orang yang kalah dalam berjuang.
Ini yang diingatkan Nabi. Innamal a'malu bil khawatim. La yanzuru bi kasrati shalah wa siyam, innama yanzuru ila khatimati amri. Sesungguhnya amal itu hanya dilihat, dinilai adalah akhir daripada kesudahan hidupnya. Belum dilihat, belum dinilai banyaknya amal sholat kita, amal puasa kita yang kita kerjakan. Tapi baru dipandang dan dinilai oleh Allah amal sholat dan puasa kita itu adalah akhir kesudahan hidup kita ini. Akhir kesudahan hidup. Pada saat ruh itu melepaskan cangkangnya, ruh itu melepaskan namanya kesingnya. Pada saat yugorgir, apakah dia masih mampu mengenal, menyaksikan Allah pada dirinya atau tidak? Kalau dia mampu menyaksikan Allah sempurna pada dirinya, karena dirinya sudah berkelima, inilah ini disebut namanya orang yang mati syahid. Ini yang dikatakan namanya orang yang husnul khotimah, orang yang telah mengenal Allah disebabkan dirinya telah berkelimah, Bapak Ibu. Diri yang berkelima itu, Bapak Ibu, diri yang telah mengenal dan menyaksikan Allah pada diri sendiri. Tapi pada saat dia tidak mengenal dan menyaksikan Allah pada dirinya, walaupun dia telah beramal puluhan tahun, dia telah melakukan ketaatan puluhan tahun, namun pada saat roh itu melepaskan cangkangnya, dia tidak mengenal Allah. Dia tidak bermakrifat kepada Allah, dia tidak menyaksikan Allah pada dirinya sendiri. Maka itu yang dikatakan namanya su'ul khotimah. Mati jelek, mati yang buruk di akhir kesudahan hidupnya, Bapak Ibu. Ya. Ini yang mesti dipahami. Ya. Jangan kita sampai dihanyutkan oleh nafsu dan dunia kita ini. Makanya Nabi katakan apa kepada kita? Sebagai bentuk rasa cinta dan rindunya Rasul kepada kita, jaddidu imanakum fa innal bahrul amik. Perbaiki imanmu, perbaharui imanmu, evaluasi imanmu, kata Rasulullah. Kenapa iman itu mesti diperbaharui? Fa innal bahrul amik. Sesungguhnya lautan itu sangatlah dalam. Lautan yang dimaksud oleh baginda Rasul, Bapak Ibu, inilah kehidupan dunia. Kehidupan dunia yang penuh dengan onak dan duri, yang penuh dengan ujian dan cobaan, yang penuh dengan sandiwara dan menipu. Hati-hati, kata Rasulullah, supaya kita tidak tenggelam, kita tidak hanyut dengan kehidupan di alam dunia. Karena Allah katakan apa? Innal hayatad dunya la'ibun wa lahun wa mal hayatud dunya ilal mata'il ghurur. Ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya kehidupan dunia tempat kita beranak pindah, tempat kita ini hidup dan mati, ini adalah panggung sandiwaraku, kata Allah. Inilah ceritaku, tempat kamu menjalankan akan takdir aku, kata Allah. Disinilah kita dievaluasi, di sini kita dicoba dan diuji oleh Allah. Apakah kita masih mampu bersifat patuh kepada Allah yang telah kita kenal dan kita saksikan sebelum ruh itu dibungkus namanya oleh tubuh jasmani ini, atau tidak? Inilah dunia ini. Maka ingat, mana dunia secara zahir, mana pula dunia secara batin. Dunia secara zahir, inilah namanya alam semesta. Inilah tempat kita tinggal beranak pinak. Ini dunia secara zahir. Tapi dunia secara batin, apa saja hal-hal yang membuat kita ini lalai kepada Allah, itu dunia. Apa saja hal-hal yang membuat hati kita ini lupa ingat akan Allah, itu adalah dunia. Kalau lupa kita kepada Allah karena suami itu dunia. Lupa kita kepada Allah karena istri itu dunia. Lupa kita kepada Allah karena anak itu dunia. Lupa kita kepada Allah karena harta itu adalah dunia.
Maka ini yang kita mesti pahami akan janji kita kepada Allah, supaya kita ini hidup mampu menghantarkan amanah itu kembali kepada Allah. Bagaimana awalnya adalah fitrah bersih dan suci, mesti pulang dan kembalinya tetap dalam keadaan fitrah bersih dan suci. Ini Allah katakan kepada kita, walaqad ji'tumuna furoda kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu pasti akan datang kembali menemui aku masing-masing sendiri-sendiri dan surang-surang. Tapi ingat kata Allah, siapa yang datang menemui kami masing-masing sendiri-sendiri dan surang-surang, temuilah kami ini sebagaimana awal mula pertama kali kami menciptakan akan dirimu, kata Allah. Awal mula pertama kali kita diciptakan Allah. Awal mula pertama kali kita dijadikan Allah adalah fitrah dan suci, mengenal dan bermakrifat kepada dirinya. Pada saat ruh ini melepaskan tubuh jasmani ini, kita pun mestinya telah mengenal dan telah bermakrifat kepada Allah. Diri kita ini telah berada dalam keadaan suci dan fitrah. Diri yang suci, diri yang fitrah, diri yang sudah bermakrifat, itulah diri yang selamat. Itu yang dikatakan namanya qalbun salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu nanti, kata Allah, di mana pada hari itu tidak ada lagi manfaat dan faedahnya harta yang kita miliki dan anak yang kita sayangi. Karena pada hari itu masing-masing kita, ayah sibuk dengan dirinya, ibu juga sibuk dengan dirinya, anak juga sibuk mengurus dirinya, menantu juga sibuk mengurus dirinya. Bagaimana dirinya pada saat itu? Bagaimana dalam keadaan aman dan selamat? Tak takana ayah, tak takana ibu, tak takana anak, tak takana menantu dan mentua bapak ibu. Sibuk asik mengurus diri masing-masing. Siapa yang selamat pada hari itu? Yang bisa selamat pada hari itu illa man atallaha biqalbin salim. Yang bisa selamat pada hari itu adalah orang yang memiliki hati yang salim, hati yang sudah bermakrifat, hati yang telah menemui akan sejati dirinya. Orang yang telah mengenal akan rahasia dirinya, itulah orang yang selamat. Nah, ini yang dijaga Bapak Ibu, ini yang mesti dikawal sebelum habisnya usia umur kita. Kalau tidak, maka kita selalu terjebak dalam syirik khafi. Pada saat itu amalmu, ibadahmu la yakhbatanna amaluka, batal, kata Allah. Ini secara zahir. Namun bagaimana syirik khafi ini secara batin? Syirik khafi secara batin, kata Rasul, la sholata illa bi huduril qalbi. Pada saat hati tidak hadir kepada Allah, hati hadir kepada sahabat, hati hadir kepada anak menantu, hati hadir kepada suami istri, hati hadir kepada harta, maka pada saat itu kamu sudah berbuat syirik. Ibadahmu nggak sah, ibadahmu nggak diterima. Itulah amal ibadah yang sia-sia. Sholat subuh kita tak hadir hati kepada Allah, syirik, dosa. Sholat zuhur tidak hadir hati kepada Allah, syirik, dosa. Sholat asar, sholat maghrib, sholat isya tidak hadir hati kepada Allah, syirik, dosa. Kan itu adalah najis bagi dirimu. Makanya sedetik Bapak Ibu, sesaat Bapak Ibu, pada saat hati ini tidak hadir kepada Allah, itu adalah najis, itu adalah syirik itu. Lalu bagaimana cara kita nanti menghadirkan hati kita kepada Allah, sehingga setiap saat, setiap detik, ruh yang keluar masuk, ruh yang turun naik,
hati yang berdetak, dia tetap ingat akan Allah. Tentu ada penawarnya Bapak Ibu. Ini yang mesti kita korek. Ini yang mesti kita gali. Apa obatnya, apa penawarnya itu. Supaya tidak lagi terjadinya syirik khafi itu di dalam diri kita ini. Ya, ini yang disebut namanya syirik secara batin. Tidak hadirnya hati kepada Allah. Tidak hadirnya hati kepada Allah itu tandanya arti kita tuh alpa. Hati kita tuh absen namanya. Hati kita tuh lalai. Kalau hati ini sudah alpa, absen, lalai, ini yang dikatakan Allah, fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah ulaika fi dhalalim ba'id. Itu kata Allah tuh. Maka celakalah orang-orang yang mana hatinya itu telah menjadi batu karang. Hatinya itu telah keras, telah membatu. Sehingga hati yang telah keras, yang telah membatu, tidak ada ingatnya dia kepada Allah. Tidak sadar dia siapa dirinya, siapa yang menciptakan dirinya. Orang yang tidak sadar akan dirinya, tidak sadar dia akan menciptakan dirinya, ketika itu dia telah terang-terang menantang Allah. Bukankah Allah katakan kepada kita, awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Kenapa kamu tidak perhatikan dirimu? Kenapa kamu tidak senter dirimu? Aku jadikan dirimu itu dari setetes air yang tertumpah. Lalu setetes air yang tertumpah itu aku jadikan menjadi segumpal darah. Segumpal darah aku bentuk dia menjadi segumpal daging. Aku bentuk dia dalam bentuk tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus lagi dengan daging, kata Allah. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kami ciptakan dirimu sebaik-baiknya. Tapi kamu betul-betul menjadi seorang penantang aku, kata Allah. Fa idza huwa khasimun mubin. Kamu betul-betul menantang akan diriku. Orang yang dikatakan Allah sebagai penantang dirinya, durhaka kepada dirinya, orang yang tidak mengenal akan Allah yang menjadikan dirinya dari tidak ada lalu menjadi ada. Lalu dia lupa ingat akan Tuhan, tak pandai dia berterima kasih kepada Allah. Orang yang tidak pandai berterima kasih kepada Allah adalah orang yang tidak mampu mengenali siapa sang penciptanya, siapa rahasia dirinya. Itulah dia dikatakan Allah fa iza huwa khasimun mubin, maka dia menjadi musuhku yang sangat nyata, kata Tuhan. Ini yang disebut namanya syirik secara batin. Pada syirik khafi, tidak hadirnya hati kepada Allah. Maka sesaat, sedetik lupa ingat kepada Allah, itu adalah kafir. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, nah, level ketiga, syirik dalam tingkatan ilmu tauhid. Nah, syirik dalam tingkatan ilmu tauhid yang berkaitan langsung dengan roh, ini yang disebut namanya syirik khafi bil khafi. Tersembunyi lagi tersembunyi. Di atas tersembunyi masih ada tersembunyi. Di atas tersirat masih ada lagi yang tersirat. Halus lebih halus lagi. Mana yang dikatakan syirik khafi bil khafi? Tersembunyi lagi tersembunyi secara zahir.